Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldo Pohan. Saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini kami ingin menjelaskan tentang aplikasi SEM PLS dan bagaimana cara menggunakannya. Berikut penjelasannya. Pengenalan Structural Equation Modeling atau SEM. Satu, definisi SEM. Structural Equation Modeling atau SEM adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel dalam sebuah model. Ini memungkinkan peneliti untuk menguji model teoretis berdasarkan data empiris yang diperoleh sambil memperhitungkan kesalahan pengukuran yang mungkin terjadi. Kedua, kombinasi analisis SEM menggabungkan dua metode analisis utama, yaitu analisis faktor dan regresi. Ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif terhadap data sehingga peneliti dapat memahami interaksi antara variabel dengan lebih baik. Ketiga, analisis hubungan kompleks. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis hubungan yang kompleks antara berbagai variabel. SEM dapat digunakan untuk menguji model yang melibatkan variabel laten, bisa disebut juga yang tidak dapat diukur secara langsung, dan variabel terukur, memberikan wawasan yang lebih luas tentang hubungan dalam data. Keempat, variabel laten vs variabel terukur. Dalam SEM, variabel laten adalah variabel yang tidak dapat diukur secara langsung namun berpengaruh terhadap variabel terukur. Dengan menggunakan SEM, peneliti dapat memperkirakan dan menguji kontribusi variabel laten terhadap hasil yang diukur. Dan terakhir, kesalahan pengukuran. Salah satu keunggulan SEM adalah kemampuan untuk memperhitungkan kesalahan pengukuran dalam analisis. Ini memberikan hasil yang lebih akurat dan dapat diandalkan serta meningkatkan validitas model teoretis yang diuji. Konsep dasar PLS: memahami teknik analisis multivariat untuk prediksi dan estimasi. Definisi PLS. PLS adalah metode analisis multivariat yang efisien, dirancang untuk memprediksi dan mengestimasi hubungan antar variabel. PLS sangat berguna dalam situasi di mana terdapat banyak variabel yang saling berhubungan dan ukuran sampel yang terbatas. Tanpa asumsi normalitas, PLS tidak memerlukan asumsi distribusi normal pada data, yang sering kali menjadi kendala dalam metode analisis statistik lainnya. Ini membuat PLS lebih fleksibel dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks penelitian. Algoritma iteratif. PLS menggunakan algoritma iteratif yang memungkinkan perolehan estimasi parameter yang akurat. Proses ini melibatkan iterasi berulang untuk mengoptimalkan hasil analisis dan mencapai solusi yang lebih baik. Ukuran sampel kecil. Salah satu keunggulan PLS adalah kemampuannya untuk bekerja dengan ukuran sampel yang kecil, menjadikannya pilihan ideal untuk penelitian di mana data terbatas. Hal ini memungkinkan penelitian untuk mendapatkan wawasan yang signifikan, meskipun jumlah data yang tersedia tidak banyak. Perbedaan antara PLS dan SEM tradisional. Analisis mendalam tentang metodologi PLS dan SEM untuk penelitian yang lebih baik. PLS bertujuan untuk prediksi dan estimasi. Asumsinya tidak memerlukan distribusi normal. Ukuran sampel cocok untuk ukuran kecil. Variabel talent dapat mengatasi masalah multikolinearitas. Sedangkan SEM tradisional bertujuan uji teori dan hubungan. Asumsinya memerlukan distribusi normal. Ukuran sampel memerlukan ukuran sampel besar. Variabel talent memerlukan model lebih kompleks. Struktur model dalam SEM. Memahami dua komponen utama dalam SEM. Model pengukuran. Model ini menjelaskan hubungan antara variabel terukur dan variabel laten yang tidak dapat diukur secara langsung. Variabel laten adalah konstruk yang tidak dapat diukur secara langsung tetapi dapat diindikasikan melalui variabel terukur. Pemahaman yang tepat tentang variabel laten sangat penting untuk analisis yang akurat dalam SEM. Model struktural. Model ini menggambarkan hubungan antara variabel laten
Ini membantu dalam memahami bagaimana variabel-variabel tersebut sering mempengaruhi dan berinteraksi satu sama lain dalam konteks penelitian. Variabel terukur. Variabel terukur adalah indikator yang digunakan untuk mewakili variabel laten. Mereka adalah data yang dapat diobservasi dan diukur dalam penelitian. Validitas dan reliabilitas dalam PLSM. Memahami pentingnya validitas konvergen, diskriminan, dan reliabilitas dalam penelitian. 1. Validitas konvergen. Validitas konvergen mengukur seberapa baik variabel pengukuran mencerminkan konstruk yang diinginkan. Ini penting untuk memastikan bahwa alat ukur benar-benar menangkap aspek yang dimaksud dalam penelitian. 2. Validitas diskriminan. Validitas diskriminan mengevaluasi sejauh mana konstruk yang berbeda dapat dibedakan satu sama lain. Hal ini memastikan bahwa alat ukur tidak mengukur lebih dari satu konstruk secara bersamaan yang bisa mengaburkan analisis. 3. Reliabilitas. Reliabilitas mengukur konsistensi alat ukur dari waktu ke waktu. Alat yang reliable akan menghasilkan hasil yang konsisten dalam pengukuran, yang penting untuk validitas keseluruhan dari penelitian. 4. Average Variance Extract atau AVE. AVE digunakan untuk mengukur validitas konvergen. Nilai AVE yang lebih tinggi menunjukkan bahwa variabel pengukuran mampu menangkap varians dari konstruk yang dimaksud dengan baik. 5. Composite Reliability atau CR. CR adalah ukuran yang digunakan untuk menilai reliabilitas dari konstruk. Nilai CR yang tinggi menunjukkan bahwa konstruk tersebut memiliki tingkat konsistensi yang baik di antara variabel pengukuran. 6. Cron-Barth alpha. Cron-Barth alpha adalah metode yang umum digunakan untuk mengukur reliabilitas internal. Nilai di atas 0,70 dianggap memuaskan untuk alat ukur dalam penelitian sosial. Langkah-langkah dalam PLSM. Proses dan alat yang digunakan dalam PLSM. 1. Pengembangan model teoritis. Langkah pertama dalam PLSM adalah mengembangkan model teoritis. Ini mencakup pemilihan variabel yang relevan dan penentuan hubungan antara variabel tersebut, yang menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut. 2. Pengumpulan data. Setelah model teoritis ditentukan, tahap berikutnya adalah pengumpulan data. Data dapat diperoleh melalui kuesioner yang dirancang khusus untuk penelitian atau melalui metode lain yang sesuai. 3. Estimasi model. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah estimasi model. Ini dilakukan menggunakan perangkat lunak PLS yang memungkinkan analisis statistik untuk menguji hubungan antar variabel dalam model. 4. Evaluasi model. Evaluasi model penting untuk memastikan validitas dan reliabilitas model yang dihasilkan. Ini mencakup pemeriksaan berbagai indikator untuk menilai seberapa baik model tersebut mencerminkan data. 5. Interpretasi hasil. Langkah terakhir adalah interpretasi hasil yang diperoleh dari analisis model. Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan output yang dihasilkan, yang dapat memberikan wawasan berharga untuk penelitian lebih lanjut. Contoh kasus penerapan PLSM. Studi kasus penerapan PLSM dalam penelitian kualitas layanan. Hasil analisis menunjukkan bahwa 75% variasi dalam kepuasan pelanggan dapat dijelaskan oleh variabel kualitas layanan. Ini menunjukkan pentingnya pengelolaan kualitas layanan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan, perusahaan dapat secara signifikan meningkatkan pengalaman pelanggan dan pada akhirnya loyalitas mereka. Dalam penelitian ini, 3 variabel terukur yaitu responsif, keandalan, dan empati diidentifikasi sebagai aspek penting dari kualitas layanan. Masing-masing variabel ini berkontribusi terhadap persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan yang mereka terima. Memperbaiki aspek-aspek ini dapat berdampak positif pada kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Kelebihan dan kekurangan PLSM. Analisis mendalam tentang PLSM.
yaitu fleksibilitas dalam model yang kompleks. PLSM menawarkan fleksibilitas yang tinggi dalam merancang model yang kompleks dan dapat disesuaikan dengan berbagai jenis penelitian, sehingga peneliti dapat mengeksplorasi hubungan variabel dengan lebih bebas. Cocok untuk data kecil dan tidak normal. Salah satu keunggulan PLSM adalah kemampuannya untuk bekerja dengan ukuran sampel yang kecil dan data yang tidak terdistribusi normal, menjadikannya pilihan yang baik untuk studi eksploratif. Kemampuan menangani multikolinearitas. PLSM dirancang untuk menangani multikolinearitas antara variabel independen yang sering menjadi tantangan dalam analisis data, sehingga meningkatkan keandalan hasil. Kekuatan hasil yang mungkin kurang. Walaupun PLSM memiliki banyak keunggulan, hasil yang diperoleh mungkin kurang kuat dibandingkan dengan SEM tradisional jika model yang dianalisis sangat kompleks, sehingga perlu diperhatikan saat menarik kesimpulan. Interpretasi hasil yang rumit. Hasil dari PLSM bisa lebih rumit untuk diinterpretasikan dibanding dengan pendekatan lain. Peneliti perlu memiliki pemahaman yang baik tentang model ini untuk menghindari kesalahpahaman. Pendekatan terbaru dalam PLSM. Tren dan inovasi dalam PLSM yaitu penggunaan AI untuk meningkatkan estimasi model. Kecerdasan buatan semakin dimanfaatkan dalam analisis PLSM untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi estimasi model. Dengan algoritma machine learning, model dapat disesuaikan secara otomatis berdasarkan data baru, memberikan hasil yang lebih relevan dan tepat. Integrasi dengan big data untuk analisis yang lebih mendalam. Penggunaan big data memungkinkan para peneliti untuk menganalisis dataset yang jauh lebih besar dan beragam. Dengan mengintegrasikan big data ke dalam PLSM, analisis dapat dilakukan dengan lebih mendalam, menghasilkan wawasan yang lebih berharga dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Fokus pada pengembangan model dinamis untuk analisis longitudinal. Model dinamis dalam PLSM memungkinkan analisis data longitudinal lebih akurat. Ini sangat berguna dalam bidang penelitian sosial dan pemasaran, di mana perilaku dan preferensi dapat berubah seiring waktu. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengamati perubahan dan perkembangan yang lebih efektif. Kesimpulan dan takeaways. Pemahaman mendalam tentang PLSM dan aplikasinya dalam riset data kompleks. PLSM sebagai alat riset. Partial Least Square Structural Equation Modeling atau PLSM adalah model yang efektif untuk menganalisis data yang kompleks. Teknik ini cocok digunakan ketika data tidak mematuhi asumsi normalitas yang diperlukan oleh mode analisis lainnya. Pentingnya pemahaman struktural model. Memahami struktural model dalam PLSM sangat penting untuk memastikan pemilihan variabel yang tepat dan interpretasi hasil yang akurat. Kesalahan dalam tahap ini dapat mempengaruhi validitas hasil penelitian. Tren dan teknologi baru. PLSM terus berkembang dengan munculnya tren dan teknologi baru dalam analisis data. Peneliti harus tetap mengikuti perkembangan ini agar metode yang digunakan tetap relevan dan efektif. Peran SEM dan PLS dalam analisis data. Structural Equation Modeling atau SEM dan PLS memiliki peran signifikan dalam analisis data. Keduanya membantu peneliti memahami hubungan antara variabel dan memprediksi hasil yang lebih baik. Alternatif PLS untuk analisis hubungan. PLS memberikan alternatif yang kuat untuk analisis hubungan ketika data tidak memenuhi asumsi SEM tradisional. Ini memungkinkan peneliti untuk menempatkan wawasan yang berharga meskipun dalam kondisi data yang kurang ideal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengoperasikan aplikasi Smart PLS. Di sini saya sudah memakai updatean terbaru yaitu Smart PLS 4. Oke, kita langsung saja ke bagian New Workspace untuk mencari file kosong untuk aplikasi SEM ini. Lalu kita ke bagian New Project dan membuat nama seperti ini, SEM1.
lalu kita import data. Jadi di sini saya sudah membuat data untuk aplikasi ini, dan ini hasil data-data yang tadi kita import. Ada indikator, kolerasi, dan raw data seperti ini. Lalu kita back, habis itu kita create model variabel SEM1, tipe modelnya kita pilih PLSM, dan jangan lupa dinamain. Di sini saya akan menamakan SEM. Kita tunggu, dan di sini sudah muncul variabel-variabel dari data-data tersebut. Lalu kita ke latihan variabel, kita buat variabelnya A sesuai sama yang ada di samping kiri. Sini kita rapihkan sebagus mungkin. Lalu kita connect A ke C, A ke B, A ke B juga, C ke B, C dan C ke B juga. Lalu kita blok variabel-variabel dari A1 sampai A5, lalu dimasukkan ke dalam latihan variabel masing-masing variabel. Di sini karena B-nya ada 2, jadi kita pilih masing-masing 3. Oke, sudah masuk semua. Jadi seperti ini gambaran. Ini sudah ada angka-angkanya. Bagaimana bisa ada angka-angkanya? Kita ke calculate. Di sini sudah ada hasil-hasil dari data tersebut.
Demikian penjelasan dari saya tentang cara mengoperasikan aplikasi Smart PLS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian atas pemaparan materi yang telah kami sampaikan. Semoga dapat meningkatkan pengetahuan tentang PLSM. Dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan atau kekeliruan dalam penyampaian materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.